kabar Leo? Konnichiwa. Konnichiwa. Dava tomoshimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. 私はジェシカです。私はネサです。私たちはグループ3から来ました。じゃあまた会いましょう。じゃあね。Hai, minasan konbanwa. Kembali lagi bersama saya Dava Isa Sunjaya. Saya akan menjelaskan mengenai kalimat waktu di bahasa Jepang. Jadi kalimat waktu itu ada dua, untuk menanyakan jam dan menit. Seperti itu. Nah, untuk jam di sini angka dan ji yang berarti jam. Seperti itu. Sementara fun yang berarti menit. Nah, di pengucapannya ada yang berbeda, ada fun dan pun. Seperti itu. Yang fun dari angka 2, 5, 7, dan 9. Sementara yang pun dari angka 1, 3, 4, 6, 8, dan 10, dan 20, 30, dan seterusnya. Seperti itu. Untuk menanyakan sekarang pukul berapa, Ima nanji desu ka? Yang berarti sekarang pukul berapa? Dan saya akan menjawab kuji jupun desu. Kuji jupun, pukul 7 lewat 9 lewat 10. Seperti itu. Saya akan menjelaskan mengenai kata kerja mas sebagai berikut. Nah, kata kerja mas berfungsi sebagai predikat pada kalimat mas yang menandakan kehalusan kepada lawan bicara. Sebagai contoh, watashi wa mainichi benkyou shimasu, yang berarti saya belajar setiap hari. Nah, yang kedua, kata kerja mas digunakan untuk menjelaskan kebiasaan dan kebenaran saat aksi serta peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Kalimat negatif dan bentuk lampau berubah menjadi seperti ini. Seperti positif, okimasu. Sementara waktu lampau, okimasta. Kalau yang negatif, okimasen. Sementara yang waktu lampau, okimasen desta. Nah, sebagai contohnya, saya akan berikan contohnya seperti ini. Mayasa rokuji ni okimasu. Ashita rokuji ni okimasu. Kesa rokuji ni okimashita. Nah, seperti itu kalimat-kalimat yang menggunakan mas. Seperti itu. Nah, kalau untuk kalimat yang negatif, maya watashi wa benkyou shimasen. Seperti itu. Atau untuk kalimat lampau, watashi wa benkyou shimasen deshita. Seperti itu. Untuk bentuk lampau dan negatif. Nah, di sini juga ada kalimat tanya. Kalimat tanya itu selalu menggunakan ka, yang belakangnya ka. Atau kalimat tanya so desu ka atau chigaimasu ka, seperti itu, sebagai pernyataan. Nah, contoh kalimat verbalnya adalah kino benkyou shimashita ka. Nah, ingat, selalu ada kalimat ka-nya untuk kalimat tanya. Seperti itu. Nah, ada contoh lain juga, seperti mayasa nanji ni okimasu ka, atau artinya setiap pagi bangun pukul berapa. Seperti itu. Jadi kalimat tanya akan selalu, yang belakangnya selalu ada ka-nya. Seperti itu. Partikel ni. Setelah kata benda yang menunjukkan waktu, maka dibubuhkan partikel ni untuk menunjukkan waktu ketika melakukan sesuatu. Contohnya, rokuji hanni okimasu, bangun pukul 6:30. Ada juga kata benda yang menunjukkan waktu yang tidak dibubuhkan partikel ni, seperti ashita, kino, kesa. Dan ada juga kata benda yang boleh dibubuhkan partikel ni dan boleh tidak dibubuhkan partikel ni, seperti yobi, asa, hiru, ban, dan yoru. Selanjutnya ada kara dan made. Dengan pola kalimat kata benda kara made. Kara menunjukkan titik permukaan waktu atau tempat. Made menunjukkan titik akhir waktu atau tempat.
dengan contoh kuji kara, goji made, benkyou shimasu. Kara dan made tidak selalu dipakai secara bersamaan, tetapi juga dipakai sendiri. Contohnya, kuji kara, watara kimasu. Untuk menyatakan waktu atau tanggal mulai dan selesainya kata benda yang diangkat pada topik dapat digunakan dengan des. Contohnya, benkyou wa kuji kara sanji made desu. Penggunaan partikel to. Partikel to digunakan untuk menyambungkan kata benda secara setara. Kata benda dan kata benda disambungkan dengan to. Contoh, genkyou no yasumi wa doyobi to nichiyobi. Partikel ne, kata bantu ne dibubuhkan di akhir kalimat dan digunakan ketika mengharapkan persetujuan dari lawan bicara, menegaskan atau menekankan. Contohnya, hai nichi ju ji made benkyou shimasu, taihen desu ne. Saya akan menjelaskan mengenai keterangan tata bahasa dari kata benda tempat. Nah, jika menunjuk arah atau pernyataan yang menunjukkan tempat, seperti contoh Kyoto e ikimasu, seperti itu. Jadi rumusnya subjek dulu, baru partikel dan kata kerja. Atau contoh lain, Nihon e kimashita. Nah, kalimatnya itu kan lampau. Nah, jadi partikel he bisa digunakan untuk kalimat yang positif atau negatif. Nah, kalian tahu nggak faktanya? Faktanya kalimat partikel he itu berasal dari hiragana he. Gitu. Tapi kalau di partikel dia akan diciptakan e. Doko e mo ikimasen. Nah, di sini ada kalimat negatif yang menggunakan partikel e. Nah, sebagai contoh tadi yang saya bahas di kalimat positif negatif yang mas. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penggunaan partikel he yang bisa menggunakan kalimat negatif. Seperti contoh dokoemo ikimasen, yang berarti tidak pergi ke mana-mana. Nanimo tabimasen, yang berarti tidak makan apa-apa. Daremo kimasen desta, tidak datang siapa-siapa. Tidak ada yang datang, seperti itu. Ya. Nah, setelah itu ternyata ada partikel D. Partikel D digunakan sebagai untuk naik kendaraan. Kalau yang di sini ya. Nah, contohnya jitensha de ikimasu. Saya menggunakan sepeda. Takushi de kimashita. Saya datang dengan taksi yang menggunakan kalimat lampau positif, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Penggunaan partikel to. Dengan pola kalimat, kata benda, orang atau hewan, to, kata kerja. Pada partikel to digunakan jika melakukan sesuatu bersama orang atau hewan, maka ditunjukkan dengan membubuhkan partikel to. Contoh, kazoku to nihon e kimashita. Dan jika melakukan suatu aksi sendiri, digunakan hitori de dan tidak menggunakan partikel to. Contoh, hitori de Tokyo e ikimasu. Selanjutnya ada itsu. Itsu digunakan untuk menanyakan waktu. Selain digunakan kata tanya nan, digunakan kata tanya itsu. Sebagaimana halnya seperti nanji, nanyobi, nangatsu, dan nannichi. Kata it tidak dapat digabungkan dengan partikel ni. Contoh, itsu nihon e kimashita ka? 3月25
nichi ni kimashita. Dan yang contoh kedua, itsu Hiroshima e ikimashita ka? Raishu ikimasu. Partikel yo. Partikel yo dibubuhkan pada akhir kalimat dan digunakan untuk memberitahukan suatu hal yang belum diketahui oleh lawan bicara atau menyampaikan tanggapan dan pendapat si pembicara kepada lawan bicaranya. Contohnya, Hokkaido ni umaga takusan imashyo. So desne. So desne digunakan jika menyetujui atau sependapat dengan hal yang dikatakan oleh lawan bicara. Ada juga ungkapan yang mirip yaitu so deska. Tetapi so deska adalah ekspresi ketika mendapat informasi baru yang belum diketahui si pembicara, kemudian memahaminya. Sedangkan so desne digunakan untuk menunjuk bahwa si pembicara berpikir hal yang sama, menyetujui hal yang telah dikenal atau sependapat. Contohnya, ashita wa nichiyobi desu ne. So desu ne. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo. Kebanyakan nonton yang